Jambu nada menerima bungkusan itu, mengulurkan tangan dari antara ruji jendela dan memegang lengan darah itu. "Nanti dulu, Maratu," seru Jambu nada. "Ada apa lagi?" Gadis itu membalikkan tubuh dan mereka saling berpegangan tangan. Hal ini dilakukan oleh Jambu nada karena dia merasa terharu juga oleh pertolongan yang sama sekali tidak disangka-sangka itu. "Maratu, tahukah kau apa yang akan terjadi padamu kalau sampai kakekmu mengetahui akan perbuatanmu ini?" tanya Jambu nada penasaran. "Menolong kau? Paling-paling dia akan membunuhku," jawab Maratu seenaknya. Begitu ringan kau memandang akibat itu, Maratu. Mengapa kau melakukan ini untukku? Mengapa kau menolongku dengan mempertaruhkan nyawa?" tanya Jambu nada semakin penasaran. "Sudah kukatakan tadi, kau lain daripada semua orang yang kulihat di pulau ini. Aku suka padamu dan aku tidak ingin mendengar apa lagi melihat engkau mati." "Sudahlah, hati-hati menjaga dirimu Jambu nada." Gadis itu meloncat lalu berlari keluar. Jambu nada berdiri temenung sejenak, kemudian kembali ke tengah kamar tahanan dan duduk bersila menenangkan hatinya. Andai kata tidak ada Maratu yang datang memberikan obat penawar dan pengusir binatang berbisa, dia pun tidak akan gentar dan belum tentu akan celaka oleh binatang-binatang itu. Sungguh pun dia sendiri belum mau membayangkan apa yang akan dilakukannya kalau serangan itu tiba. Apalagi sekarang ada obat bubuk itu, ia teringat betapa penghuni Pulau Lahat dapat menjelajahi hutan yang penuh binatang berbisa dengan enaknya karena tubuh mereka sudah memakai obat penawar. Agaknya inilah obat penawar itu. Dia membuka bungkusan dan melihat obat bubuk berwarna kuning muda yang tidak akan kentara kalau dioleskan di kulit tubuhnya. Jambu nada bersila dan mengatur pernapasan, melakukan meditasi lagi. Pendengarannya menjadi amat terang dan tajam sehingga dia dapat menangkap suara mendesis dan suara yang dikenalnya sebagai suara lebah yang datang dari jauh, makin lama makin mendekat. Tahulah dia bahwa apa yang diceritakan oleh Maratu memang tidak bohong. Sekali ini agaknya anak itu tidak membohong, maka dia lalu membuka bungkusan, menggosok kulit tubuhnya yang tidak tertutup pakaian dengan obat itu. Mukanya sampai ke leher, tangan dan kakinya, digosoknya sampai rata. Kemudian sambil membawa bungkusan yang terisi sisa obat itu, dia menanti. Tak lama kemudian, suara itu menjadi makin dekat dan tiba-tiba saja muncullah mereka. Diam-diam Jambu nada bergidik juga. Tentu dia akan melompat kalau saja dia tidak mempunyai obat penolak itu. Dari bawah pintu, puluhan ekor ular kecil dan kelabang besar, kalajengking yang besarnya sebesar ibu jari, merayap dengan cepat memasuki kamar, berlomba dengan lebah-lebah putih yang beterbangan masuk melalui jendela. Jambu nada cepat menyebarkan bubuk obat ke sekeliling di atas lantai, dan menaburkan sebagian ke atas, ke arah lebah-lebah yang berterbangan. Dia tersenyum kagum melihat akibatnya. Semua binatang berbisa itu, dari yang paling kecil sampai yang paling besar, tiba-tiba serentak membalik saling terjang dan saling timpa, lari cerai-berai meninggalkan kamar. Lebah-lebah putih juga terbang dengan kacau, menabrak dinding dan banyak yang jatuh mati, yang sempat terbang keluar jendela saling tabrak seperti mabuk. Dan sebentar saja suara binatang-binatang itu sudah menjauh. Akan tetapi mendadak Jambu nada meloncat berdiri ketika mendengar suara lain yang membuat jantungnya berdebar, yaitu suara seorang wanita memaki-maki, "Iblis kalian semua! Manusia-manusia gila, kalau tidak dapat membasmi kalian, jangan sebut aku Megarani." Jambu nada meloncat ke arah jendela, kedua tangannya bergerak dan terdengar suara keras ketika ruji-ruji jendela jebol semua. Dia meloncat dan keluar dari kamarnya, terus berlari keluar melalui lorong. Setibanya di luar, tampaklah olehnya Megarani berdiri tegak dengan kedua tangan bertolak pinggang. Dua orang anggota Pulau Lahat roboh dan mengaduh-aduh di bawah. Sedangkan belasan orang lain mengurung gadis itu. Jambu nada menggeleng-geleng kepala. Megarani memang galak dan pemberani.
Bukan main gagahnya, dikurung oleh orang-orang Pulau Lahat itu masih enak-enak saja, bahkan tidak mencabut parang, padahal semua yang mengurungnya memegang senjata. Hei, mundur kalian, jangan ganggu dia, Jambu Nada sudah meloncat ke depan, kau yang mundur, mengapa ikut-ikut keluar? Megarani membentak dan memandang Jambu Nada dengan mata mendelik. Dinda, aku hanya ingin menolongmu, sahut Jambu Nada heran. Siapa membutuhkan pertolonganmu, kembalilah ke kamar tahananmu itu dengan akan tetapi Megarani tak dapat melanjutkan kata-katanya karena kini orang-orang Pulau Lahat telah mengeroyoknya. Wut siut tubuh Megarani sudah menyambar ke sana-sini, selain mengelak dari serbuan banyak senjata itu, Megarani juga mengirim serangan-serangan balasan dengan tangan dan kakinya yang bergerak cepat sekali. Bukan main hebatnya Megarani yang bergerak cepat dan yang didorong oleh perasaan marah itu. Dia memang marah, bukan marah kepada orang-orang Pulau Lahat, melainkan marah kepada Jambu Nada. Kiranya tanpa diketahui oleh Jambu Nada sendiri, sudah sejak tadi Megarani tiba di tempat itu, ia menggunakan kepandaiannya menyelundup sehingga tidak diketahui para penjaga dan dia telah dapat mendengarkan percakapan antara Jambu Nada dan Maratu. Hatinya menjadi panas, dia sendiri tidak tahu akan hal ini, tidak sadar mengapa dia menjadi tidak senang mendengar betapa Jambu Nada bercakap-cakap dengan ramah bersama seorang gadis. Karena itu niatnya untuk menolong Jambu Nada menjadi buyar. Dia hanya menonton saja ketika Jambu Nada diserbu binatang berbisa dan akhirnya dapat menolong diri dengan obat penolak yang diberikan oleh Maratu. Ketika Megarani yang marah menyaksikan Jambu Nada tak peduli padanya, hanya peduli pada beruang betina itu, darah ini segera pergi berlayar. Akan tetapi karena dia tak tahu hendak kemana, saat melihat Pulau Lahat di kejauhan, dia segera ke pulau itu yang awalnya dia tak tahu nama pulau itu. Dia mengetahui nama pulau itu saat kebetulan berpapasan dengan seorang nelayan yang bernama Pau. Mereka berkenalan dan saat sebelum nelayan tua itu pergi, dia memberinya 5 guci keramik kecil berisi obat penawar racun. Setelah mereka berpisah, tak lama turun hujan. Karena hujan itu akibatnya dia tersesat jalan dan mendarat di pulau-pulau kosong sekitar Pulau Lahat. Akhirnya dia melihat dari jauh perahu Jambu Nada meluncur di antara gumpalan-gumpalan es yang menggunung. Dia merasa heran sekali melihat Jambu Nada bersama beruang betina itu bergaul akrab. Maka diam-diam ia lalu mengikuti dari jauh sampai akhirnya dia melihat Jambu Nada mendarat di Pulau Lahat. Dengan menggunakan kepandaiannya, Megarani berhasil pula mendarat di Pulau Lahat. Dia tidak khawatir akan serangan binatang-binatang berbisa, karena sebelum berangkat Megarani membawa batu mustika hijau yang dia dapat dahulu dari lingga ayahnya.